Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius di pasal yang ke-26 dari ayat 36 sampai 46 tadi, yang juga tertulis dalam semua kitab Injil dari Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Di Yohanes juga waktu Yesus ditangkap itu ada di Yohanes pasal 18. Sebuah kebenaran utama yang diungkapkan di dalam perjanjian baru itu adalah bahwa pribadi yang datang dan hidup di antara kita dan mati bagi kita itu tidak lain adalah anak Allah, anggota kedua dari kealahan. Yesus menyatakan fakta yang luar biasa ini secara gamblang dan tidak bisa dilupakan di dalam pertama kitab Yohanes itu. Yohanes pasal 1 di ayat 14. Yohanes itu mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang menakjubkan, Yesus ini yang dibaringkan di palungan sebagai seorang bayi, Yesus adalah pribadi yang sama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau yang ada di Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sesudah kebenaran yang mendalam tentang Yesus ini difahami, kita tidak akan menemukan kesulitan untuk menerima campuran natural dan supranatural itu. Rajutan keluar masuk antara ilahi dan insani yang begitu mencirikan kehidupan Yesus di bumi. Kita tidak akan ragu bahwa Yesus itu haus di sumur Yakub itu. Tetapi bisa bicara dengan perempuan Samaria tentang air hidup. Tidak akan bingungkah saudara tentang pengakuannya kepada Sanhedrin bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kemudian beberapa saat kemudian membiarkan dirinya dihukum mati secara terbuka di atas kayu salib Romawi. Karena menjadi ilahi sekaligus insani, maka artinya tidak akan ada apapun yang bersifat biasa tentang Yesus itu. Dari kelahiran, baptisan, pencobaan, ajaran dan kematian Yesus adalah unik. Bahkan penangkapan Yesus di taman itu memiliki kualitas yang membedakan Yesus dari semua penangkapan lainnya di dalam sejarah. Siapapun yang mengamati saat-saat kelam ketika anak Allah ditangkap akan mengamati bagaimana kemuliaan keilahiannya terlihat di sepanjang peristiwa ini. Sesudah beberapa saat Yesus berdoa, Yesus memberikan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa yang tertanam kuat di dalam pikirannya. Yesus meninggalkan taman yang tenang untuk menemui dunia yang kejam yang akan menyalibkannya. Yesus berkata kepada para rasulnya, bangunlah, marilah kita pergi. Itu di Matius 26 ayat 46. Dan Yesus membawa mereka bersamanya ke pintu gerbang taman untuk menemui orang banyak yang datang untuk menangkap Dia. Ketika melihat karakter ilahi dan insani Yesus dalam menghadapi orang banyak yang datang untuk menangkap Dia, rombongan yang mendatangi Yesus itu bisa berjumlah ratusan orang. Itu terdiri dari pasukan Romawi, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa, beberapa petugas keamanan Bait Allah, dan mungkin orang-orang dari kota yang bergabung karena penasaran. Matius berkata bahwa itu adalah serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Itu di ayat 47 Matius 26 ini. Yesus tahu siapa mereka, alasan mereka datang, dan apa yang ada di depannya. Ketika kelompok yang marah itu mendekat dengan tongkat, obor, dan pemukul mereka, Yesus pergi menemui mereka dan berkata, siapa yang kamu cari? Itu di Yohanes 18 ayat 4. Mereka dikejutkan oleh sikap ilahinya
dan oleh kesediaannya untuk menyerahkan dirinya kepada mereka. Beberapa dari mereka yang memimpin kelompok itu mundur, memukul orang-orang yang di belakang mereka, dan ini menyebabkan mereka dan orang lain di sebelah mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ketika mereka bangun, Yesus menawarkan dirinya kepada mereka lagi dengan kata-kata ini. Di ayat 8 Yohanes 18. Aku berkata kepadamu bahwa akulah dia. Jadi jika kamu mencari aku, biarkanlah mereka pergi. Kepribadian Yesus pada saat yang menegangkan ini selaras dengan semua yang kita ketahui tentang sifat-sifat ilahi. Yesus sudah mengajarkan secara terbuka kebenaran tentang kehidupan dan kerajaan yang akan datang. Bahkan di sekitar bait Allah, Yesus tidak melakukan pekerjaannya secara tersembunyi. Selama ini Yesus sudah terbuka dan terus terang tentang apa yang dia sedang lakukan di dunia ini. Mereka yang datang untuk menangkap dia melakukan itu dengan niat jahat dan dengan gambaran orang jahat tentang Yesus di pikiran mereka. Tetapi mereka menemukan bahwa mereka sedang menangkap seorang raja, pribadi yang memiliki semua sifat-sifat manusia yang sempurna. Mungkin pada titik inilah Yudas melangkah maju untuk menandai Yesus seperti yang sudah direncanakan dia. Yesus sudah menciptakan situasi sehingga tidak ada seorang pun yang diminta untuk menunjukkan dia. Yesus sudah memastikan bahwa setiap orang yang hadir tahu siapa Yesus itu. Sekali lagi kita melihat kemuliaan Yesus dalam menangani Yudas ini. Yesus tahu segala sesuatu tentang Yudas. Ketika Yudas meninggalkan ruangan atas dan pergi keluar di perjamuan malam itu, Yesus sangat sadar apa yang akan Yudas lakukan dan bagaimana Yudas akan melakukannya. Yesus bahkan dengan lembut memperingatkan Yudas bahwa iblis sedang menggoda dia. Di Yohanes 13, 26, 27. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ketika Yesus ada di taman itu, Yudas mendekati Yesus di taman itu. Yesus membuat jelas kepada Yudas bahwa dia sedang mengkhianati Yesus. Yudas yang mengabaikan ucapan Yesus, mencium Yesus. Dia sudah memilih ciuman sebagai tanda pengkhianatannya terhadap Yesus. Ciuman ini mungkin ditambah dengan pelukan, tanda persahabatan dan kasih sayang pribadi. Matius berkata bahwa Yudas itu menghampiri Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Yudas melakukan tugasnya yang sudah disepakati dengan orang-orang itu. Betapa menakjubkan bahwa Yesus tidak mencegah Yudas melakukan perbuatan keji ini. Yesus membiarkan Yudas mencium dia. Yesus tidak menunjukkan permusuhan terhadap Yudas. Berbagai tindakannya itu hanya dapat dijelaskan dalam istilah keilahiannya. Yesus memberi ruang bagi Yudas untuk menjalankan kebebasan insaninya. Yesus tidak hanya mengajar dan memperingatkan Yudas, tetapi Yesus juga sudah memberi Yudas kebebasan moral untuk melakukan
apa yang Yudas sudah putuskan untuk dilakukan. Yesus berkata kepada Yudas ini, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Sesudah penandaan Yesus yang sudah direncanakan sebelumnya, maka pasukan prajurit serta perwiranya itu dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu dia. Tindakan pengkhianatan ini adalah drama dua sisi, dengan Yudas membuat satu bagian dan Yesus membuat bagian yang lain. Yudas itu mewakili semua yang buruk dalam cerita itu, yaitu ketamakan atau keserakahan, pengkhianatan, kegagalan untuk mengambil keuntungan dari hak istimewa tertinggi, dan tragedi membiarkan iblis melakukan apa yang diinginkannya. Yesus mewakili semua yang baik. Tindakan Yesus di taman mencerminkan kasih yang tidak mudah dilepaskan. Kasih yang bertahan ketika semua orang, bahkan teman-teman lamanya, para rasulnya sendiri, murid-muridnya, sudah pergi. Yesus melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh Allah yang kudus, yang bertindak selaras dengan kebebasan manusia untuk menyelamatkan Yudas. Yudas tidak dilahirkan sebagai iblis. Tuhan tidak mengecualikan siapapun. Yesus mati untuk semua. Setan tidak bisa memaksa manusia. Setan masuk ke dalam Yudas sebelum 30 keping perak itu muncul. Kalau kita lihat Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Setan masuk lagi sebelum pembasuhan kaki. Kalau kita lihat Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Setan masuk lagi sesudah pembasuhan kaki di ayat 27 Yohanes 13. Dan sesudah Yohanes menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Akhirnya Yudas jatuh. Yudas itu memilih. Yudas tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Mari kita pikirkan, apa yang Yesus, dia yang terbesar dari semua pemenang jiwa itu, apa yang dia lakukan ketika Yesus mencoba memimpin Yudas menuju keselamatan? Apa yang Yesus lakukan di dalam upaya agar Yudas itu tidak jatuh? Pertama, Yesus memberikan kepada Yudas kasih yang terus bersamanya meskipun hati Yudas terus bertambah buruk. Kasih Yudas dapat diceritakan dengan ringkas sebetulnya. Sesudah menghabiskan satu malam dalam doa Yesus ini, Yesus dengan pilihan ilahi sudah memilih para rasulnya dari para murid yang berkumpul di hadapan dia. Anak Allah sudah memilih Yudas untuk menjadi salah satu pengikut dia yang paling dekat selama pelayanan Yesus berikutnya. Yudas itu menikmati persekutuan yang kaya dan indah dengan Yesus. Hidup sebagai anggota kelompok orang-orang pilihan Yesus. Mereka sudah berjalan di jalan berdebu bersama-sama dan mengajar orang banyak secara berdampingan. Yesus tidak diragukan lagi mengutus Yudas bersama yang lain untuk misi dari para rasul. Sejak dahulu, Yudas pasti memiliki janji, memiliki berkat dan sifat-sifat yang dibutuhkan dalam diri seorang rasul yang baik. Yudas bahkan sudah dipilih untuk melayani sebagai bendahara kelompok di Yohanes 13:29, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Namun sejak awal Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukan Yudas. Yudas memberi iblis tempat tinggal di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, tujuan iblis menjadi semakin dominan di dalam diri Yudas ini. Para rasul lain belum melihat dia dalam hidupnya, tapi Yesus bisa melihatnya di dalam hati Yudas itu. Tidak jauh ke dalam pelayanannya, Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 70, "Bukankah aku sendiri yang memilih kamu 12, tetapi salah satu dari kamu adalah iblis." Terlepas dari kenyataan ini,
Yesus mengasihi Yudas dan berusaha menyelamatkan dia. Yesus tidak memberikan Yudas peringatan keras atau terus-menerus tentang takdir terakhir yang mengerikan itu, yang semakin lama semakin besar di hadapan dia. Yesus baru saja menawarkan Yudas kesempatan untuk menyaksikan kasih sejati yang Yesus miliki untuk dia dengan menempatkan dia di hadapannya setiap hari. Tidak ada seorang pun di bumi yang pernah memiliki hak istimewa yang lebih tinggi daripada Yudas. Selama 3 tahun, Yudas bisa berjalan dan duduk di dekat anak Allah. Yudas melihat Yesus, menyentuh Yesus, mendengar Yesus berbicara, dan mengamati kasih Yesus yang sempurna dari dekat. Meskipun Yesus tahu apa yang ada di hati Yudas, Yesus tidak mengusirnya dari lingkaran kerasulannya. Yesus mengasihinya dan menunjukkan kepadanya jalan menuju Bapa itu. Yang kedua, Yesus berusaha menyelamatkan Yudas dengan mengajarinya kebenaran mendasar tentang kehidupan dan kerajaan. Yesus mengajarkan pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh orang yang tenggelam dalam pertempuran seperti yang dialami Yudas ini, yang merobek hati Yudas itu. Yudas mendengar misalnya khotbah di bukit di mana Yesus berkata seperti di Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di mana ngengat dan karat merusakkannya dan di mana pencuri membongkar dan mencurinya. Tapi simpanlah bagimu harta di surga di mana ngengat atau karat tidak merusakkannya dan di mana pencuri tidak membongkar atau mencurinya. Karena di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yudas memiliki kesempatan untuk mendengarkan Yesus yang mengatakan di Matius 6:24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau tidak akan mengabdi kepada yang satu dan membenci yang lain. Anda tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yudas mendengar perumpamaan tentang penabur yang pergi untuk menabur. Dalam memberikan perumpamaan itu, Yesus menjelaskan bahwa kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itu menghimpit firman dan menjadi tidak berbuah. Yudas juga mendengar tentang cerita Lazarus dan orang kaya di mana Yesus menceritakan tentang orang kaya yang disiksa. Tentunya ketika Yesus mengucapkan semua ini, Yesus memiliki Yudas serta orang-orang tamak lain yang ada di pikiran Yesus itu. Yang ketiga, Yesus berusaha menyelamatkan Yudas dengan menegur Yudas karena berencana untuk menjalani pengkhianatan jahat ini. Saatnya tiba ketika Yesus tidak berbicara kepada Yudas secara umum, tetapi secara khusus memperingatkan Yudas tentang akhir yang mendekat dengan cepat. Selama perjamuan terakhir, Yesus menandai Yudas sebagai pengkhianat. Sesudah Yesus menunjukkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya, yaitu Yudas ini, yang hendak menyerahkan dia, itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Pada titik ini, Yesus berkata kepada Yudas itu, engkau telah mengatakannya. Saat Yudas membungkuk di dekat dadanya, Yohanes juga waktu itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Yesus menjawab, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, Yohanes juga menulis. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus jelas, tapi Yesus tidak memaksa. Yesus berbicara langsung, tapi Yesus tidak mencegah Yudas meninggalkan perjamuan untuk bergabung dengan kelompok yang akan menangkap Yesus ini. Ketika mereka berkumpul untuk makan malam itu, Yesus tahu bahwa Yudas sudah mengkhianati Yesus dalam hatinya. Yudas sudah membuat perjanjian, mengambil uangnya, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu musuh-musuh Yesus tempat terbaik dan keadaan terbaik untuk melakukan penangkapan.
Meskipun Yesus mengetahui semua hal itu, Yesus masih memperingatkan rasulnya ini, memberinya kesempatan terakhir yang jelas untuk berubah pikiran. Yang keempat, Yesus berusaha untuk menyelamatkan Yudas dengan menciptakan situasi yang menghilangkan keharusan baginya untuk melangkah keluar dan menandai dia. Ketika orang banyak itu datang untuk menangkap Yesus, Yesus pergi menemui mereka dan segera memberitahu mereka siapa dia. Kelompok yang menangkap itu lengah. Begitu juga Yudas yang memimpin mereka. Pada awalnya, pihak berwenang tidak tahu harus berbuat apa. Yesus sudah secara efektif dan kuat menjinakkan rencana mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu." Yang ditulis di Lukas 22 ayat 52-53. Saat Yesus bekerja dengan Yudas sepanjang pelayanan duniawinya untuk merebut kembali Yudas dari cengkraman kejahatan, Yesus meninggalkan kita sebuah contoh tentang apa yang harus dilakukan saat kita menjangkau orang-orang untuk membawa mereka itu ke dalam keselamatan. Kita bisa menyatukan tindakan dan hati Yesus itu dan melihat gambaran gabungan tentang apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita yang sudah terjerat dalam dosa. Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang sedang diperhamba itu. Bahkan ketika kita tahu mereka salah jalan, dan bahkan ketika kita tahu bahwa kita mungkin tidak bisa menjangkau mereka. Kita harus memberikan kepada mereka kasih yang tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Selain itu, Yesus mengajari kita bahwa kita harus mengajar setiap hari kalau kita bisa, yaitu kepada mereka yang bergulat dengan iblis, menempatkan kebenaran tentang kehidupan dan kerajaan di depan mereka. Kita tidak boleh memaksa mereka, tapi kita harus mengajari mereka. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana memperingatkan mereka pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Yesus tidak mendesak Yudas. Yesus tidak terus-menerus mempermalukan Yudas. Tetapi ketika situasi mengharuskannya, Yesus menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang yang dikuasai kejahatan itu. Dan kemana dosanya itu akan membawa dia. Yesus menunjukkan bahwa kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk menyediakan keadaan yang akan memudahkan orang yang bekerja dengan kita untuk meninggalkan kesalahan dan menerima kebenaran. Kita harus terus menunjukkan kasih kepada orang yang terhilang. Bukan hanya dengan kata-kata kita, tapi juga dengan tindakan yang menolong memberikan jalan keluar bagi mereka. Sungguh suatu teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita. Kita tidak bisa menemukan rincian yang lebih baik tentang bagaimana menempatkan batasan kebenaran pada hati seseorang dan memohon kepadanya. Dalam konteks pilihan moralnya yang bebas untuk meninggalkan kejahatan dan berkomitmen pada kebenaran itu. Di dalam diri Yudas kita melihat bahwa hak istimewa yang tinggi untuk berjalan dekat dengan Yesus tidak akan menjamin siapapun dari kehancuran rohani yang paling akhir. Di sini kita lihat seorang lelaki yang semakin buruk dalam karakter pribadinya. Sementara yang lain di bawah pengaruh ilahi yang sama terus tumbuh lebih baik. Contohnya Petrus. Apa perbedaan Petrus dengan Yudas ini? Petrus itu bertobat dan Yudas tidak. Petrus itu menangis di hadapan Tuhan untuk pengampunan ketika perbuatan itu sudah dilakukan. Yudas tetap memegang kendali dirinya sendiri. Dia mencoba menelusuri kembali langkahnya. Dia mengembalikan uang itu. Dia mencoba untuk perbaiki dosa. Tapi kita lihat bahwa Tuhan tidak memperbaiki dosa. Jadi yang dilakukan Yudas itu bunuh diri, yang adalah hasil dari mereka yang punya caranya sendiri. Yudas pergi ke tempatnya sendiri, di bawah kekuasaannya sendiri. Yudas itu bukanlah korban atau pahlawan. Yudas itu seorang yang berbalik dari Tuhan. Dia murtad.
siapapun bisa memiliki kesempatan tertinggi dan tetap memilih untuk menjawab undangan. Mau undangan Yesus atau undangan iblis. Kita bisa memiliki kepala yang penuh dengan kitab suci, tapi hati penuh dengan dosa pada saat yang bersamaan. Kita bisa saja mundur dari Yesus dengan Alkitab di tangan kita. Tapi kita bisa ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 7 dan seterusnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjakannya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Petrus juga menulis di pertama Petrus 2 ayat 19 sampai 21, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya yang di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita semua telah menerima pengajaran yang sama seperti yang diajarkan para rasul pada kita melalui kitab suci ini. Baiklah kita ingat itu juga melalui perjamuan Tuhan yang menjadi pengingat akan kasih Kristus itu dalam hidup